Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Elsaf. Dan maaf kalau misalkan aku pakai kacamata karena memang aku lagi loro motor ya. Gak penting lah ya. Dan sebelumnya kalau misalkan kalian belum subscribe, silakan di subscribe dhisik. Karena yo ngerti kan ya tujuannya apa kan, nambah followers, nambah subscriber. Aku tunggu 5 detik dari sekarang. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, semoga kalian sehat-sehat. Dan hari ini kita akan membahas lagi soal kasus Vina Cirebon. Tapi sebelumnya bagi kalian yang nggak tahu tentang kasus ini, tonton videoku sampai habis karena di sini aku nggak ada niatan untuk mengungkit kasus ini lagi. Tapi aku hanya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus lebih berhati-hati dalam memilih circle pertemanan. Ya, tujuannya adalah agar nggak terjadi hal seperti ini lagi ke depannya ya. Dan nggak lupa, mari kita doakan sama-sama kepada almarhum dan almarhumah Vina dan juga pacarnya. Semoga mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan gimana kronologi kasusnya, kita nggak perlu basa-basi lagi. Berikut ini adalah ceritanya. Jadi kisah tragis ini itu terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016, sekitar 8 tahun yang lalu lah ya. Diberitakan bahwa peristiwa ini terjadi sekitar pukul 10 malam. Dan korban dari peristiwa ini itu ada 2 orang, yaitu bernama Eki dan juga Vina. Dimana 2 orang ini tuh nggak sendirian. Mereka itu bermain bersama teman-temannya yang memang di awal itu mereka itu melintasi jalan perjuangan di kota Cirebon. Dan mereka semua juga menaiki sepeda motor ya. Karena mungkin pada saat itu mereka lagi main atau mungkin lagi pulang. Aku nggak tahu lah ya. Itu gimana gitu kan. Aku nggak tahu pastinya. Tapi singkatnya, saat korban melintasi kawasan SMP Negeri 11 Kota Cirebon, tiba-tiba muncul serangan dari rombongan yang gimana rombongan ini adalah teman dari para korban sendiri. Jadi para pelaku itu awalnya mereka itu melempari korban dengan batu. Namun batu itu meleset dan korban sempat melarikan diri. Tapi kan para pelaku itu banyak dan tetap mengejar mendiang Eki dan juga Vina. Hingga pada akhirnya aksi kejar-kejaran itu pun terjadi. Selang nggak lama dari itu, mereka berdua itu berusaha menghindar dari serangan para pelaku. Dan pada saat korban melintasi jalan layang talun, mereka itu dipepet dan dihantam dengan bambu hingga mereka terjatuh dan nggak berdaya. Namun, kebodohan dari para pelaku itu nggak sampai di situ, Rek. Meskipun korban itu sudah jatuh, mereka itu masih belum puas dengan tindakan itu. Hingga akhirnya mereka itu kemudian membawa kedua korban dari jembatan layang talun sampai ke jalan perjuangan kota Cirebon. Dan setelah melewati gang yang ada di depan SMPN 11 Cirebon, di lokasi tersebutlah diduga kedua korban itu disiksa dan dikeroyok oleh para temannya sendiri hingga meninggal dunia. Dan yang paling membuat aku sedih dan juga kesal adalah ya tindakan para pelaku yang sangat bodoh, di mana pelaku itu meruda paksa korban Vina. Ini sih bener-bener kumpulan anak-anak bodoh yang dimana mereka tuh nggak punya hati sama sekali kan ya. Kalau misalkan aku nanti disalahkan karena mengkritik perilaku mereka, kayaknya sih perlu dipertanyakan gitu kan ya. Karena mereka udah pasti salah dan nggak punya perasaan aja gitu menurutku kan. Ya meskipun mereka sekarang sudah di penjara gitu. Dan menurut kalian, kisah tragis ini tuh sampai di sini tah? Tentu enggak. Tentu enggak, Rek. Dengan kebodohan perilaku mereka dan juga jahatnya mereka, mereka tuh membawa kembali kedua korban ke jalan layang talun. Dan korban Vina juga Eki itu diletakkan begitu aja, seolah-olah mereka itu adalah korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Ini sih astagfirullah banget gitu kan ya, kok iso gitu kan, yang duwe pikiran sejahat itu tuh kok bisa gitu kan. Dan akhirnya Rek, penemuan jasad kedua korban ini tuh langsung membuat geger warga Cirebon pada saat itu. Menurut beberapa artikel berita yang aku baca dan juga aku dengarkan, kondisi tubuh para korban pada saat itu benar-benar hancur.
Dan tentunya pihak kepolisian itu nggak bisa ditipu gitu aja kan ya. Pihak kepolisian waktu itu langsung melakukan pemeriksaan pada jasad korban dan ditemukan banyak kejanggalan jika memang itu terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan pihak polisi akhirnya melakukan penyelidikan lebih mendalam soal kasus ini. Singkat cerita, kasus ini tuh mulai menemui titik terang pada saat teman Vina sendiri itu melaporkan bahwa kejadian itu adalah peristiwa pembunuhan. Dan setelah dilakukan pengembangan yang cukup melelahkan, akhirnya pihak polisi berhasil menangkap dan mengamankan 8 orang pelaku pada Rabu 31 Agustus 2016. Saat itu 8 pelaku itu terdiri dari inisial J 23 tahun, S 19 tahun, ES 23 tahun, HS 23 tahun, ER 27 tahun, S 20 tahun, dan A yang diduga melakukan pemukulan terhadap korban dan melakukan pemerkosaan, serta A 15 tahun yang melakukan pemukulan. Terus gimana nasib dari para pelaku ini? Jadi nasib para pelaku ini akhirnya menjalani serangkaian sidang yang lumayan cukup panjang. 7 dari mereka itu dijatuhi hukuman seumur hidup karena para terdakwa itu terbukti melanggar pasal 40 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang persetubuhan anak. Dan ya silakan dikoreksi kalau misalkan salah ya, maaf. Dan sementara satu pelaku yang masih berusia di bawah umur, yaitu menjalani sidang secara terpisah dan divonis hukuman 8 tahun penjara. Mungkin area saya wis metu kan ya, karena iki wis 8 tahun ya. Dan ya bodo amat lah ya. Di sisi lain, kita keluar dari kasus ini dulu ya. Jadi 6 hari setelah kematian almarhumah Vina, pihak keluarga itu mendapatkan sebuah telepon yang dimana itu adalah teman Vina. Dan mereka itu meminta pihak keluarga untuk datang ke rumahnya, dan menurut kesaksian ayah Vina sendiri saat bertemu itu, jadi sahabat Vina itu ada yang mengalami kerasukan. Jadi diduga temannya ini tuh dirasuki arwah dari korban Vina. Dan yang paling membuat aku kaget adalah arwah ini tuh menceritakan kronologi kejadian yang sangat menyiksa tersebut. Jadi selain disiksa secara sadis, arwah Vina yang merasuki tadi itu mengaku setelah diperkosa, tangannya itu dipukul dengan balok. Dan sedihnya lagi, pelaku juga meminta teman-temannya untuk melakukan hal keji yang sama. Sekilas sih hampir sama kan ya, kayak kronologi kasus beritanya yang asli kan. Tapi gimana menurut kalian? Nah, dalam hal ini arwahnya itu juga mengaku dirinya itu mengenal salah satu pelaku yang sering berpapasan pada saat main dengan teman-temannya itu, atau dia itu teman dari pacarnya. Dan pelaku itu diduga juga suka dengan Vina. Namun ayah Vina itu nggak tahu pasti, karena memang pada saat itu banyak yang suka dengan anaknya. Itu pengakuan dari ayah Vina. Tapi selain mengungkap soal kronologi itu, arwah Vina juga meminta para pelaku itu juga dihukum seberat-beratnya, dan kemudian setelah itu arwahnya pergi. Gitu aja wis. Dan rekaman dari suara tangisan ini juga sempat viral dan menggegerkan publik pada saat itu. Dan berikut ini adalah videonya. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Dia dibenturin. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. Nah, sedih kan ya? Dan jujur pada saat aku membaca artikel berita ini, yang nggak tahu kenapa ya, aku kayak kesel aja ngono kan ya. Kayak ngerosok ngono, astagfirullah banget lah dengan kelakuan anak-anak bodoh itu kan ya. Dan kenapa aku membawakan berita ini? Karena memang pada saat ini itu kasusnya itu juga difilmkan ya, dimana ada salah satu company namanya yang disutradarai oleh Anggi Umbara, itu mengumumkan bahwa pihak mereka itu mengangkat kisah dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Dan film ini itu dirilis pada tanggal 8 Mei 2024 dan memperoleh 335.000 pada hari pertama. Jujur aku masih belum nonton, jadi aku nggak berani untuk menilai atau spoiler karena ya kurang nonton aja. Dan pesan untuk kalian semua ya, buat teman-temanku yang nonton ini, bijaklah kalian dalam memilih teman ya, khususnya perempuan kan ya. Hati-hati dengan kalimat perempuan akan dijadikan ratu di kalangan teman-teman cowoknya.
Ya nggak tahu ya, ini tuh sudut pandangku aja mengenai soal ini opini ku aja. Menurutku sih nggak mungkin kan ya, di antara pertemanan itu nggak ada salah satu yang suka atau mengambil kesempatan. Dan ya aku nggak tahu juga kan ya, karena teman-temanku semua cowok dan sekalipun ada ceweknya, ya nggak ada yang sendirian gitu. Pasti ada temen cewek yang lain juga. Ya intinya lebih hati-hati aja lah, karena jujur kasus ini tuh nggak terjadi sekali dua kali Rek, tapi sering kali. Dan semoga kita semua itu dijauhkan dari modelan teman-teman yang bodoh dan jahat seperti kasus ini. Jadi ya terima kasih buat kalian yang sudah nonton videoku sampai habis. Maaf kalau misalkan ada kalimat yang kasar, menyakitkan, atau salah. Silakan kalian koreksi dan silakan kalian komentar menurut pendapat kalian sendiri. Pokok sopan lah ya. Tapi gimana menurut kalian soal kasusnya dan filmnya? Silakan kalian komentar di bawah ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis. Maaf kalau misalkan aku masih menerapkan video pendek Rek. Yusem ini bisa isokur itu karena yo ngeditnya aku panjang Rek. Aku nggak gawe HP sing apik kan. Tapi yo alhamdulillah lah, pokok iso membawakan sebuah kasus dan berita hanya dengan HP itu sudah cukup membuat aku itu senang sih sebenarnya. Kenapa aku malah ceramah ya? Ya wes lah, makasih, sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Dan pada saat melintasi korban di jalan dan menurut kalian apa kisah tragis? Dan menurut kalian kisah tragis ini tuh sampai di sini tah? Tentu enggak. Nasib para pelaku ini tuh akhirnya menjalani serangkaian. Dan terus gimana ya nasib dari para pelaku ini? Jadi akhirnya nasib dari pelaku ini tuh